Halo, gimana kabarnya hari ini? Nah, kayaknya mau dengar yang biasanya kita yes yes gitu. Gimana kabarnya hari ini? Aduh, gatal tanganku. Gimana kabarnya hari ini? Oke, teman-teman. Hari ini kita akan belajar tentang temanya itu tentang dipanggil. Ya, oke. Siapa di sini yang nggak sabar lagi untuk kita merayakan Natal? Ya, nggak sabar banget untuk merayakan Natal. Dulu Candy waktu masih kecil, Candy tinggal itu lahir di Sulawesi Tengah. Itu kalau udah mulai berber, kalian tahu nggak bagian orang Indonesia Timur sini siapa sih? Orang Poso, orang ya ini satu nih teman kayak. Terus orang Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah. Ya, biasanya dua itu, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah. Paling 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 excited itu orang Sulawesi Utara. Itu kalau udah masuk bulan wah itu bulan Natal itu jangan ditanya itu. Oktober kayak kemarin nih bulan yang udah kelewat, itu bau kue kering di tiap-tiap rumah itu mulai kecium aromanya. Wah, kalian kalau jalan di kampung itu bau kue kering ya namanya. Kue kering itu kita bilang kue Natal itu mulai tercium. Aduh, tambah banyak, tambah banyak. Orang tuh excited sekali kalau udah mau Natal. Nah, teman-teman, ini nggak bicara tentang itu ya. Itu cuma intermezzo aja. Nah, tema kita hari ini itu dipanggil. Panggilan. Buka ayatnya dulu, Matius 28 ayat 19 sampai 20. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Udah, yo, kalian bisa lihat di layar yang ada. Ini akan bacakan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ya. Tuhan di sini memberikan sebuah visi dan misi yang besar sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, di dalam amanat agung, ini amanat agung, ayat ini berbicara tentang amanat agung. Dalam amanat agung yang Tuhan Yesus berikan, di dalamnya ada sebuah perintah. Sama-sama kata bilang perintah. Bilang perintah. Lebih kuat lagi, perintah. Yang kedua, dalam amanat agung Tuhan Yesus, di dalamnya itu ada sebuah tanggung jawab. Sama-sama bilang tanggung jawab. Sekali lagi, tanggung jawab. Jadi dalam amanat agung Tuhan Yesus ada apa pertama tadi? Perintah. Yang kedua apa? Tanggung jawab. Dua hal ini tidak bisa dilepaskan dari amanat agung Tuhan Yesus. Yang ayat kita udah baca tadi, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan bilang begini, karena itu pergilah. Ini perintah. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ya, ini amanat agung Tuhan Yesus. Dan perintah ini yang kami bilang dalam amanat agung ada perintah dan tanggung jawab, ini harus dikerjakan oleh setiap pengikut-pengikut Kristus. Oleh siapa? Setiap pengikut-pengikut Kristus. Siapa pengikut Kristus? Kita semua. Yang merasa pengikut Kristus, angkat tangan. Berarti siapa? Kita semua. Waktu Tuhan Yesus memberikan amanat agung, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, perintah ini dan tanggung jawab ini diberikan kepada saya dan kalian semua. Coba colek temannya. Ada amanat agung. Ada perintah.
ada tanggung jawab. Amin. Nah, kita lihat dulu. Kita lihat dulu apa visi dari amanat agung. Apa sih visi dari amanat agung? Ini kesimpulannya begini. Visi dari amanat agung adalah agar setiap jiwa-jiwa yang terhilang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Visi dari amanat agung kesimpulannya adalah agar setiap jiwa-jiwa yang terhilang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Itu rangkuman visi dari sebuah amanat agung. Pertanyaannya begini, siapa jiwa-jiwa yang terhilang itu? Hah? Siapa jiwa-jiwa yang terhilang? Jiwa-jiwa yang terhilang itu adalah mau dikatakan mau dia katanya udah Kristen, tapi kalau dia tidak ibadah, itu jiwa terhilang. Mau KTP-nya Kristen, ini KTP ku Kristen nih, tapi ternyata nggak pernah ibadah, itu jiwa terhilang. Paham? Ngerti ya? Mau dia udah, aku Kristen kok, ngakunya sih Kristen, tapi kalau dia nggak pernah ibadah, itu jiwa terhilang loh. Mengerti sampai sini ya? Kemudian siapa sih jiwa-jiwa yang terhilang itu? Jiwa-jiwa yang terhilang itu adalah mau dia katanya orang Kristen, kalau dia tidak menerima, perhatikan, mau dia katanya Kristen, tapi kalau dia tidak menerima pengajaran yang benar tentang firman Allah, dia terhilang. Artinya dia menerima pengajaran yang tidak sehat. Itu jiwa terhilang. Itu orang yang terhilang. Katanya Kristen sih, tapi dia tidak menerima pengajaran-pengajaran yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Kayaknya dikategorikan dia adalah jiwa terhilang. Contohnya begini, Kak, maksudnya pengajaran yang benar dan sehat itu yang benar seperti apa sih? Maksudnya begini, contoh. Contoh pengajaran yang ada gereja. Kayaknya nggak mau sebutin gereja mana, pokoknya ada gereja yang percaya Roh Kudus, tapi tidak percaya dengan manifestasi Roh Kudus. Mereka percaya Roh Kudus, tapi mereka tidak percaya dengan manifestasi Roh Kudus. Ya, kayaknya mau bilang itu pengajaran yang kurang lengkap, yang tidak sehat. Sesuatu yang sehat itu harus lengkap. Iya kan? Ada istilah maka 4 sehat 5 sempurna. Kamu percaya Roh Kudus, tapi kalau kamu tidak percaya manifestasi Roh Kudus, itu nggak sehat. Yang berikutnya adalah ada orang percaya dengan Roh Kudus, tapi tidak anti dengan bahasa roh. Itu manifestasi bahasa roh itu apa sih itu? Aneh. Mungkin bagi orang yang belum menerima hal itu, dia merasa aneh. Tapi orang yang sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus dan dia terus menghidupi kehidupannya dengan firman dan Roh Kudus, dia nggak bisa ketika dia berdoa kalau tidak berbahasa roh. Iya. Dulu Candy masih kecil juga, mungkin di bawah umur kalian juga ya, seumuran kalian juga. Candy tuh bingung, apa sih orang itu berdoa tuh, bahasa apa sih dia pakai itu? Gak ngerti. Tapi waktu Candy ngerti dan Candy terima itu, oh pantesan. Ada orang sampai getar-getar tangannya gini-gini. Bukan dibuat-buat, bukan. Tapi itu manifestasi. Ya. Yang berikutnya adalah banyak gereja, ya mereka percaya ada mujizat, tapi waktu dulu itu ada mujizat. Ya benar, waktu zaman Yesus buat mujizat. Zaman rasul-rasul, ya rasul-rasul buat mujizat. Tapi sekarang nggak ada lagi mujizat-mujizat. Itu gereja-gereja. Ada. Kalau kalian nonton podcast, kayaknya suka nonton podcast seperti itu.
Oh ternyata seperti ada gereja yang tidak percaya dengan namanya mujizat. Katanya kalau gereja yang ada bikin mujizat, kesembuhan, apapun itu, kata itu sesat. Siapa bilang? Alkitab bilang itu kebenaran. Makanya Kenny bilang begini, siapa sih orang-orang jiwa-jiwa yang terhilang itu? Yaitu mereka yang tidak menerima pengajaran yang benar, pengajaran yang sehat. Mereka merasa mereka dalam kebenaran firman Tuhan, tapi ternyata mereka menentang firman. Makanya Kenny mengajarkan bagi kita bahwa firman Tuhan bilang begini, visi dari amanat agung itu bahwa agar setiap jiwa-jiwa yang terhilang menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Siapa jiwa-jiwa terhilang? Yang tadi Kenny bahas pertama adalah katanya Kristen, mengaku si Kristen tapi nggak pernah ibadah. Yang kedua mengaku Kristen, katanya Kristen sih dia ibadah, tapi dia tidak menerima pengajaran yang benar itu sendiri. Itu jiwa terhilang. Yang ketiga, siapa sih jiwa yang terhilang itu? Jiwa yang terhilang itu mereka yang sama sekali belum menerima Tuhan Yesus Kristus. Sama sekali. Itu jiwa-jiwa terhilang. Oke, lanjut. Itu visi. Yang kedua, sekarang kita lihat apa misi dari amanat agung. Misi dari amanat agung Kenny rangkumkan adalah menjadi garam dan terang dunia. Kata dunia ini, ya, kata dunia menjadi garam dan terang dunia. Kata dunia bukan berarti kamu harus pergi ke seluruh dunia, keliling dunia, ya seperti itu bukan. Tetapi kata dunia ini memberikan pengertian tentang lingkunganmu. Kamu harus menjadi garam dan terang dalam lingkunganmu, dalam keluargamu, dalam pergaulanmu, ya, di mana engkau berada. Itu dikatakan menjadi garam dan terang dunia. Sekali lagi kata dunia bukan harus pergi ke seluruh dunia, tapi kata dunia itu berbicara tentang lingkungan kita, pergaulan kita, dalam keluarga kita. Tuhan mau untuk kita menjadi garam dan terang dunia. Menjadi saksi bagi orang-orang di sekitar kita. Siapa di sini? Gini, Kenny itu kalau naik Gojek, entah naik Grab atau bisa naik Grab lah. Kenny itu suka ngobrol sama drivernya, terus nanya, "Pak, awal mula biasanya dari mana, tinggal di mana, bla 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 bla. Gimana hari ini Pak keadaannya?" Oh, dia cerita. Kenny mulai masuk tuh. Ya, yang penting tetap sukacita ya Pak. Tuhan memberkati Bapak. Ya, masuk lagi. Kalau biasa perjalanan agak jauh nih, Kenny udah mulai masuk nih. Ngomongnya agak lebih dalam lagi. Kalau dalam Kristen tuh kayak gini Pak. Nah. Jangan takut. Jangan takut untuk memberitakan firman. Memberitakan firman itu bukan nanti berdiri di sini, bukan. Dalam kehidupan sehari-hari kalian, dalam pergaulan kalian lihat teman kalian di sekolah, kok lagi dia lagi murung ya, kok dia lagi apa namanya kayak lesu gitu. Kalian samperin. Kamu kenapa? Ada masalah ya? Aku doain ya. Berani, harus berani seperti itu. Itu menjadi garam dan terang dunia. Itu misi yang Tuhan berikan. Jadi dalam amanat agung ada visi dan ada misi yang Tuhan mau, kayak yang dibilang tadi, mau dan harus kita kerjakan dalam kehidupan kita. Sebab itu, agar supaya visi misi dari amanat agung itu dapat terlaksana, maka Tuhan panggil kalian. Supaya visi misi itu terlaksana, ya, maka Tuhan memanggil kita. Tuhan panggil kamu, kamu juga Tuhan panggil kamu untuk mengerjakan visi misi itu. Tuhan panggil kamu. Tuhan panggil kita untuk mengerjakan itu. Tuhan mau untuk kita menjadi partnernya Tuhan. Untuk kita menerima panggilan itu. Dan kalau kita sudah terima, kita mau kerjakan panggilan itu. Amin. Amin.
Tuhan mau kita menjadi saksi dan membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan mau pakai kamu untuk mengerjakan amanat agung yang Tuhan sudah berikan. Sebab itu jangan kamu merasa, aduh aku masih terlalu kecil kak, aku terlalu muda kak, aduh siapa sih aku? Dengar baik-baik, firman Tuhan bilang begini. Firman Tuhan bilang, coba buka dalam 1 Timotius 4 ayat 12. 1 Timotius 4 ayat 12, kalian baca dengan kuat ya. Pertama laki-laki dulu baca. Boleh ditampilkan? Oke, laki-laki dulu baca ya. Yang perempuan diam dulu. Laki-laki baca dengan kuat, dengan lantang. 2, 3. Coba cek perempuan sekarang. Siap? 2, 3. Amin. Dalam panggilan amanat agung tidak ada kata tawar menawar. Aduh masih kecil aku, aduh masih muda aku. Lihat firman Tuhan bilang apa? Jangan ada yang menganggap engkau rendah karena engkau masih muda. Tuhan mau berpartner dengan kita. Tuhan panggil kamu untuk berpartner dengan Tuhan. Tuhan panggil kamu untuk berpartner dengan Tuhan. Mengerjakan panggilan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Ini panggilan buat semua orang. Menjalankan amanat agung. Ya, kayak ini bilang tadi tidak ada tawar menawar. Tuhan tidak bilang, Tuhan itu nggak bilang kayak gini ya. Kalau boleh ya, pergi jadikan semua bangsa muridku. Apa Tuhan ngomong kayak gitu? Kalau boleh ya, apa Tuhan bilang seperti itu? Enggak. Tuhan bilang apa? Pergilah. Enggak ada kalau boleh ya. Tapi Tuhan bilang apa? Pergilah. Itu artinya perintah. Pergilah. Tuhan nggak ngomong kalau boleh pergi nanti ya. Kamu pergi menjadi saksi. Kamu pergi memberitakan firman. Enggak. Kamu bawa jiwa-jiwa kepadaku. Enggak. Tuhan nggak bilang kalau boleh. Tapi Tuhan bilang pergi. Kamu harus pergi. Jalankan panggilan Tuhan. Oke, ini kasih ilustrasi sedikit. Ini butuh satu orang. Siapa ya? Siapa? Alan. Mana Alan? Alan mana Alan? Sini Alan. Ini ibaratnya. Ibaratnya contoh ya. Kayak ini itu Tuhan Yesus. Contoh. Ya. Kayak ini itu memberikan amanat agung sama Alan. Sebelum Tuhan Kendi naik ke surga, sebelum Kendi naik ke surga, Kendi memberikan perintah. Alan, kamu pergi ya, jalankan amanat agung ini. Sudah? Kerjakan. Bawa ke sini. Bawa ke sini. Pegang, enggak apa-apa, harus pegang, harus dipegang. Tuntun mereka. Tuntun. Ayo dituntun. Pegang.
ke sini, ke depan, terus. Ingat, amanat agung itu tidak berhenti sampai di Alan. Ya. Garis bawahi, amanat agung itu tidak berhenti sampai di Alan aja. Kalian berempat sini. Berempat sini, sama kayak di sini. Amanat agung itu tidak berhenti sampai di Alan. Bisa baca? Oke? Kerjakan. Cari. Ya. Masing-masing punya tanggung jawab loh ya. Karena ini tanggung jawab masing-masing. Yang kamu udah dapat bawa ke sini, yang kamu udah dapat bawa ke depan. Kamu dipanggil siapa tadi? Alan. Tunggu, sama Alan. Kamu sama siapa tadi? Cuma dua. Nah. Bawa temannya. Ayo cepat. Yang kamu bawa mana, Lan? Yang kamu bawa siapa aja? Bareng sama kamu. Sini lagi. Kamu sama siapa tadi? Agak pisah dikit. Amanat agungnya ada berapa? Berapa orang? Sini. Susah kan? Susah nggak? Ada tantangan. Mengerjakan amanat agung itu ada tantangan. Tapi jangan takut. Tuhan nyertai kalian. Oke? Mana tadi temannya? Yang mana? Ini sama ini? Oh ya, beda ya? Nah sekarang kamu lihat. Kamu berempat. Baca ini. Sudah? Kerjakan. Sama kamu juga. Kerjakan lagi. Iya. Ayo. Pasti ada tantangannya. Kita akan belajar di sini. Temannya bawa. Itu amanat agung loh. Perintah loh. Nggak ada tawar-menawar loh. Baca. Oke? Kerjakan. Tadi ya. Oke? Kerjakan. Ayo. Jadi saksi jangan malu-malu. Aduh kak, saya masih muda kak. Aduh saya masih terlalu muda kak. Jangan, harus berani. Saya masih terlalu muda kak. Siapa bilang? Tuhan mau pakai generasi muda di akhir zaman. Tuhan mau pakai generasi muda, jangan takut. Ayo kerjakan amanat agungnya. Ayo maju ke depan kalau sudah dapat, maju ke depan. Maju ke depan kalau sudah dapat. Kalau sudah dapat, maju ke depan. Ayo. Sudah? Oke. Balik.
Baca baik-baik lagi itu ayatnya. Lihat sana. Sama-sama, Pak. 2, 3. Baca yang kuat. Amin. Mulai sekarang, jangan kalian minder. Kalian itu spesial. Tuhan panggil kamu, Tuhan panggil kamu juga untuk mengerjakan panggilan Tuhan. Ya. Tuhan panggil kamu. Saat ini Tuhan lagi panggil kalian. Ada visi dan misi yang besar yang Tuhan berikan buat kalian. Jangan anggap enteng dirimu, aku masih kecil, enggak. Tuhan gak lihat umur kalian, tapi Tuhan lihat hati kalian yang rindu dipakai Tuhan. Amin. Sekarang ngomong sama temannya, jangan minder. Jangan takut. Jangan takut. Sekarang gini, coba pegang dadanya. Sebutin namamu dan bilang. Macam Candy ya. Andy, jangan takut. 2, 3, sebutin namamu. 2, 3. Yang kuat, sebutin namamu. 2, 3. Amin. Amin. Tepuk tangan lu buat semuanya. Silakan duduk. Silakan duduk. Kenny mengundang pemain musik. Saya mengundang pemain musik. Oke, perhatikan ke sini. Perhatikan ke sini. Perhatikan ke sini. Tuhan mau pakai kalian walaupun kalian masih muda. Ya, ingat baik-baik. Tuhan mau pakai setiap kalian walaupun kalian masih muda. Panggilan itu ada dalam diri kalian. Amanat agung itu tidak berhenti sampai di Alan aja tadi. Kalau kalian belajar tentang ketika Tuhan memanggil Musa mengerjakan visinya Tuhan. Visinya Tuhan apa bagi Musa? Musa harus membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Setelah Musa membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir, udah berjalan, generasi Musa, perhatikan, generasi Musa habis. Udah sampai di tanah perjanjian, sampai di tanah Kanaan, udah belum? Belum sampai tanah Kanaan. Amanat agung, visi yang Tuhan berikan kepada Musa tidak berhenti sampai di situ, tapi dilanjutkan oleh Yosua sampai bangsa Israel tiba di tanah Kanaan. Amanat agung itu di dalamnya ada visi dan misi yang besar. Tuhan sudah berikan itu kepada murid-murid Tuhan Yesus, tapi tidak berhenti sampai di murid-murid Tuhan Yesus. Tuhan bilang apa? Itu harus berlanjut sampai ke generasi kalian. Generasinya Candy, generasinya Kristen mungkin akan selesai. Ini generasi kalian loh. Setiap generasi bertanggung jawab untuk generasinya. Mengerti? Setiap generasi bertanggung jawab dengan generasinya. Kami hanya membagikan apa yang harus kalian kerjakan. Kalian mau mengerti, kami ajar. Kalian mau mengerti, kami bimbing, ayo. Sekarang kalian mengerti, kerjakan panggilan itu.